Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus, ya kan? Tadi 95 juta orang masih hidup miskin. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Sangat berani netizen memperodikan Pak Prabowo. Saya kira cukup menghibur apa yang dilakukan oleh netizen, namun sangat berisiko. Tentunya kalau para pendukung Pak Prabowo menyaksikan video ini pasti akan marah tentunya. Nah, para netizen juga melakukan hal ini tentunya mempunyai alasan. Karena Pak Prabowo dinilai sebagai presiden yang hanya bisa omong-omong dan hanya bisa berjanji tanpa bisa membuktikan apa yang sudah dijanjikan kepada rakyat Indonesia. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya langsung saja kita lanjut bagaimana komentar yang sangat menohok dari Nyewidya untuk Pak Prabowo. Kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Ini contoh orang yang kalau kata pepatah itu, bila engkau berbicara lain di bibir lain di hati, bila engkau pun berjanji selalu engkau ingkari, itu apa namanya? Munafik namanya, ya kan? Kalau bicara selalu mengkambing hitamkan orang lain. Banyak orang yang ingin memiskinkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Kemudian banyak orang bermain ekonomi. Saya tanya, itu orang mana Pak yang bermain? Sedangkan kabinet-kabinet itu Bapak itu sendiri yang susun. Bapak itu sendiri yang pilih. Bukan rakyat yang milih kabinetnya. Ya Pak? Betul apa benar? Saya tanya. Kalau bicara nggak mau Indonesia dimiskinkan terus, sekarang Indonesia perlahan-lahan dimiskinkan melalui pembekuan uang, pembekuan bank di rekening. Tuh salah satu korban besar, Pak Hendrik namanya lagi viral loh Pak. Ya, suami istri itu. Dana deposito bapaknya, orang tuanya sama keluarganya, 20 miliar dibekukan. Kemudian tuh Ustadz Daas Latif itu uang masjid loh, berapa miliar dibekukan. Atau jangan-jangan bagaimana cara memiskinkan rakyat Indonesia agar bisa jadi kacung, betul kan? Betul enggak? Bagaimana caranya mengkambing hitamkan orang agar saya ini mampu menutupi tagihan hutang tahun ini, bunganya 800 triliun, sedangkan pajak pendapatannya baru sekian. Katakan tuh Mbak Bu Sri Mulyani, ya, garong, ya kalau pidato tuh ya, Menkemu itu, kalau nggak mau pajak, nggak mau bayar pajak, masih mau tinggal di Indonesia. Sebaiknya dia lempar aja tuh ke luar negeri, ya, lempar aja ke negara lain. Indonesia jadi kacau. 8.000 triliun loh hutang. Jatuh tempo tahun ini karena nggak ada uangnya, makanya lewat uang-uang rakyat. Tahu kan rakyat itu banyak uang, ya kan? Rakyatnya yang banyak uang tuh biar dimiskinkan kan? Tahu kalau rakyat itu punya uang di bank itu ada yang miliaran bahkan triliunan. Ya kan tahu, makanya garong lewat situ sono aja buat menutupi omongan-omongan mulai disusun. Aduh, ini gimana saya, aksara apa yang harus saya sampaikan buat orang ini ya? Kalau bicara lain di hati, lain di bibir, benar. Apa yang disampaikan dia itu seakan-akan apa yang sudah terlaksana. Ya kan, rakyat Indonesia seakan-akan menunjukkan simbol loh. Kita ingin memiskinkan Indonesia terus, ya kan? Dibalik loh, kejadian yang diomongin sama dia ini dibalik. Indonesia perlahan-lahan dimiskinkan melalui pemblokiran bank, ya, uang dibekukan agar mereka tidak bisa bergerak lagi. Daripada kayak begitu memiskinkan rakyat melalui pemblokiran uang, Pak, ya, katanya cinta rakyat, nggak mau, nggak rela, nggak rela. Kalau memang nggak rela, usut tuntas turun tangan tuh kepala polisimu itu. Ya, Kapolrimu itu turun tangan urusin ini. KPK semuanya dibikin bobok. Ya kan? Semuanya dibungkam. Ya enggak? Kalau ada orang kritik di negara kita ini dibilang so pinter. Betul? Itu seakan-akan mimikmu itu, pidato itu apa yang udah dikerjakan dengan rakyat terhadap rakyat, Pak.
kita bisa membaca gerak-gerik orang. Cinta rakyat, cinta rakyat, cinta rakyat yang mana? Nggak mau miskinkan rakyat Indonesia, dimiskinkan terus. Dimiskinkan terus menerus. Lah Bapak tahu itu kalau rakyat Indonesia udah dimiskinkan melalui pemblokiran bank, melalui membuat peraturan PPATK. Tuh, sebaiknya agar Indonesia ini bisa membayar hutang, agar ya menteri-menteri, kabinet-kabinet Bapak atau pemimpinnya ini tidak menghalalkan segala cara, ya lebih baik usut tuh. Ya, data fiktif yang namanya bansos. Kan bansos itu kan 200 triliun kan baru dikembalikan, itu 20 triliun, yang 180 triliunnya kemana? Lebih baik itu jangan pidato memiskinkan rakyat terus. Udah dimiskinkan, tidak rela. Bagaimana kalau memang tidak rela, katanya rela mati buat rakyat. Ya, kalau kampanye itu rela mati buat rakyat. Rakyat yang mana yang rela mati? Pulau-pulau layang-layang itu yang di Jambi dijual udah milik Malaysia. Terus besok apa ada lagi data-data dijual lagi ya rakyat Indonesia. Tuh, semakin disengsarakan rakyat. Katamu juga pidato ekonomi meningkat meroket. Tai kucing, tahu nggak? Ya ekonomi meroket, ya meningkat. Ya prestasi meningkat. Alah, buntut, tahu nggak? Buntut dari omonganmu itu, ya. Ini seakan-akan udah apa yang terjadi di rakyat baru dipidatokan. Ya kan? Lain di mulut, lain di hati. Itu contoh pemimpin yang mau memiskinkan rakyat. Ya banyak orang selalu kambing hitamkan orang lain. Banyak orang dulu Bapak kalau pidato, ya APBN bocor, BUMN bocor, cacor melulu ngomong. Sekarang segala macam tuh bocor, gacor, tau nggak? Tuh rakyat, keluhan rakyat, pajak sampai ada yang 300 dinaikkan. Ada lagi yang bunyi, kalau nggak mau bayar pajak jangan tinggal di Indonesia, anjing. Sampaikan tuh kata-kata saya tuh sama dia. Ya sebaiknya dia yang membuat peraturan itu tuh terlalu banyak, terlalu ini untuk kepentingan golongan itu, kepentingan politik. Selalu menaikkan ini. Memang dana kampanye kalau sumpal-sumpal orang melalui bansos-bansos itu, ya nggak sedikit uangnya, banyak. Coba itu dibongkar data fiktifnya, ya. Pemerintah daerah menerima berapa itu dibongkar, jangan rakyat terus yang dibebani. Malah untuk menutupi itu malah uang rakyat dibeku-bekuin dipakai. Nauzubillah min zalik. Cepat konyit kayak ini. Kesel gua. Pidato nggak sesuai apa yang terjadi di negara kita ini. Pelaksananya mana? Pidatonya nggak nyambung. Entut emang. Gue tuh pengen gue apain ya, kasih aksara apa nih orang kalau pidato seakan-akan manis ini itu. Mana lagi yang mau mengesahkan tuh, teriakin, pendukung mau teriakin pengesahan itu juga tuh ya, undang-undang perampasan aset. Jangan hanya pendukung untuk membawa alhamdulillah pengesahan aset, undang-undangnya udah disahkan, tai ya. Suruh itu sahin apa baju-baju coklat ini ya, orang-orang pendukung tuh nggak banyak terlibat. Ya, orang-orang judol ini di mana? Apa ada di istana? Bandar judol itu ada di istana enggak? Saya tanya. Kerjamu cuma pidato, mau memuji-muji diri sendiri. Baru kali ini ada pemimpin memuji-muji diri sendiri. Ya, nggak sesuai sama apa yang terjadi. Apa perkembangan infrastruktur mengembang sekian, ya meningkat sekian. Emang udah ada selama 10 bulan ini struktur yang berkembang. Dulu ngenyek sama Jokowi struktur udah nggak butuh struktur. Entut. Sekarang bisanya ngomong doang. Apalagi yang akan dipidatoin? Ya nggak rela katanya rela mati katanya buat rakyat. Kalau rela mati pasang badan kembalikan tuh uang-uang yang dibekuin. Jangan gitu doang pidatonya, seakan-akan pihak rakyat. Mimimu itu apa yang terjadi di Indonesia loh? Apa yang udah sekarat di Indonesia? Apa yang udah dilakukan dengan rakyat saat ini? Itu mimi pidatomu itu kalau orang-orang jenius mikirnya. Ya kurang puas kalian itu yang menindas